Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan kegiatan kita seperti biasanya, yaitu tarbiyah Islamiyah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhlas sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan materi kita, materi tarbiyah kita. Saya akan share masih terkait tentang problematika umat Islam. Baik, materi problematika umat Islam. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan beberapa poin terkait tentang problematika umat Islam saat ini. Kita sudah sampai ya, umat yang terbelakang, kemudian meninggalkan jihad, ridha dengan dunia, ya ini penyebab terjadinya problem dalam umat. Baik, ikhwas sekalian, yang pertama intern atau tidak komitmen terhadap agama. Yang satu, lemahnya akidah dan iman. Umat tidak kuat menghadapi problem, sehingga dengan mudah digoyahkan karena lemahnya akidah dan keimanan. Hal ini bisa dilihat dalam hal cinta dunia dan takut mati. Ya, yang sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab terjadinya problematika umat, di mana terjadi di tubuh umat Islam itu sendiri. Ya, karena mereka tidak komitmen ya untuk menjalankan agamanya dengan baik. Ya, sangat banyak terjadi fenomena-fenomena terkait dengan ketidakkomitmennya seseorang dalam beragama. Contoh saja, ada pernah terjadi seorang mantan calon bupati ya, dan mantan anggota DPRD ya. Mereka kedua-duanya itu mencoba untuk melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mantan calon tersebut ya batal atau gagal naik menjadi bupati maupun anggota DPRD. Kenapa? Karena dia memiliki hutang yang banyak ya. Dikatakan katanya sampai 3 miliar ya, karena pembuatan baliho, spanduk-spanduk dan seterusnya, itu ya kurang lebih seperti itu. Kemudian masalah dalam keluarganya ya, terjadi perceraian ya,
dia cerai dengan istrinya. Akhirnya ujungnya dia gila, stres, ya. Kemudian dia mencoba untuk menggantung dirinya atau mencoba untuk bunuh diri, ya. Ya, bahkan dia naik ke tower listrik, ya, untuk jatuh, lompat di situ dan meninggal, dan itulah akhir dari kehidupannya, ya. Kemudian ada lagi lemahnya iman atau goyahnya akidah, ya. Ketika seseorang mudah dalam goyah, ya, mudah goyah dalam akidahnya, ya, ketika dia memiliki hubungan yang terlarang, ya, dengan salah satu akhwat, ya. Ini mungkin yang terjadi di tubuh umat Islam saat ini, ya. Kenalnya dengan akhwat sehingga mereka mudah tergoyah atau tergoda dengan kecantikan, ya, kekaguman dengan akhwat tertentu, ya. Kemudian fenomena yang lain, ya, banyaknya yang tergoda dengan la haula wala quwwata illa billah. tes satu. Taib, afwan. Ini sih signalnya lemah di sini. Ustaz sekarang bukan di Makassar, ya, di luar Makassar. Ustaz matikan videonya saja, ya. Taib. Kita lanjut. Ustaz. Taib. Sampai mana tadi? Lemahnya akidah dan iman, ya. Dikisahkan tentang yang mantan calon tadi bupati dengan anggota DPRD yang mencoba untuk bunuh diri sebabkan karena dia tidak menjadi atau gagal menjadi bupati, ya. Ini lemahnya
imannya seseorang, ya. Yang semestinya kalau umat imannya orang yang beriman, ya, ketika dia sudah mencoba untuk menjadi seperti itu, ya, calon pemimpin, ya, kalaupun dia tidak terpilih maka dia terima dengan lapang hati, lapang dada. Tapi justru yang terjadi, ya, ingin mencoba untuk bunuh diri. Ini sebab lemahnya iman umat Islam saat ini. Kemudian, ya, begitu pula dengan masalah ketika seseorang sudah mulai mengenal atau menyukai salah seorang akhwat, ya. Ini juga, ya, diantara lemahnya iman umat Islam saat ini, ya, dia mudah tergoda dengan godaan-godaan dari perempuan atau kenalan, ya, mencoba untuk mengenal perempuan, akhwat dan seterusnya, sehingga dia melanjutkan hubungan yang terlarang, ya, komunikasi dan seterusnya. Maka ini diantara sebab lemahnya iman, ya, lemahnya akidah umat Islam saat ini. Ya, ada juga orang yang mungkin masih mampu untuk menjaga dirinya, tetapi, ya, masih lebih banyak, ya, para ikhwah, ya, atau para, ya, masyarakat yang sudah terbiasa dengan seperti ini, berhubungan dengan akhwat. Taib. Kemudian begitu juga terkait dengan penawaran, ya, terkait dengan narkoba, ya. Ini juga sudah banyak mengena, ya, umat Islam saat ini, ya. Ya, jumlah kasus narkoba, ya, ini terus bertambah. Ini penyebab diantara lemahnya iman seseorang, ya. Kemudian terkait kelemahan akidah dan kelemahan iman, ya, sini sebutkan cinta dunia dan takut mati, ya. Ketika itu sudah ada alwahan di dalam diri kita, ya, kita sangat cinta terhadap dunia, seakan-akan dunia ini tidak akan kita tinggalkan, ya, dan kita takut mati, ya, seakan-akan kita tidak memiliki bekal yang banyak untuk persiapan kehidupan kita setelah kematian kita. Makanya di sini ya, di antara penyebab musuh-musuh Islam itu, ya, menguasai kita umat Islam, ya. Kenapa? Karena umat Islam saat ini, ya, terjangkitnya penyakit alwahan, ya, cinta dunia dan takut mati, sehingga umat yang di luar Islam memanfaatkan kondisi kita, sehingga inilah masalah umat Islam yang terjadi saat ini. Kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah, ya, meninggalkan jihad fi sabilillah, ya, artinya tidak ada semangat untuk berjihad, ya, untuk berkorban demi tegaknya Islam, ya, sehingga Nabi mengancam orang-orang yang tidak memiliki niat atau tidak memiliki azam untuk berjihad, maka dia dikategorikan, ya, salah seorang memiliki sifat munafik, ya, dan jika dia mati dalam keadaan munafik. Kemudian, oleh sekalian, yang kedua, lemahnya persaudaraan, ya, lemahnya persaudaraan atau kelemahan ukhuwah. Jadi tingkatan ukhuwah ini ada 3,
Ya, tingkatan ukhuwah ada 3. Yang pertama, mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Ya, ini disebutkan dalam surat As-Saff. Ya, jadi dia lebih mendahulukan saudaranya ketika saudaranya membutuhkan sesuatu. Ya, kemudian dia penuhi kebutuhan tersebut. Ya, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga ingin sesuatu, tetapi karena saudaranya itu lebih membutuhkan, maka ya dia memberikan kepada saudaranya yang butuh tersebut. Kemudian yang kedua, mencintai saudara sama dengan mencintai dirinya sendiri. Ya, ini pertengahan. Ya, dia cinta saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, hilangnya sifat-sifat dengki atau iri kepada saudara. Ini menjadi ya barometer, ya ukuran bagaimana persaudaraan kita. Ya, jangankan sekarang ya, untuk mendahulukan saudara, ya, sifat iri dengki terhadap saudara justru ada saat ini. Ya, dan bukan hanya dalam nikmat duniawi, tapi sampai tentang nikmat akhirat. Ya, mereka saling dengki dan iri. Ya, ini kelemahan ukhuwah. Kemudian tidak adanya pemimpin. Ya, pemimpin maksud ini yaitu pemimpin yang betul-betul diakui di dunia. Ya, artinya satu komando. Ya, terkait masalah lebaran, ya, itu masih banyak terjadi perbedaan. Ya, ada yang lebih dahulu, ada yang berikutnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, sebab terjadinya problem dalam umat, kebodohan. Ya, tidak adanya semangat untuk belajar. Ya, untuk belajar ilmu agama ini semangatnya sangat rendah. Ya, apalagi saat sekarang ya, pandemi, yang dimana kita tidak lagi mendapatkan kajian-kajian Islami secara intensif. Ya, kalaupun ada, hanya melalui daring. Ya, dan daring itu sangat tidak efektif ya untuk pembelajaran ya ilmu agama secara dengan baik. Ya, siapa yang tahu ketika ada kajian kemudian ternyata pandangannya lain, ya, sementara online ya mungkin sambilan apa, menonton atau apa, main HP dan seterusnya, sehingga ilmu itu tidak akan masuk. Ya, ini yang terjadi ya, fenomena kebodohan ya terhadap din. Ya, makanya perlu ada kesadaran dan terikhwah ya, meskipun tidak kurang maksimalnya terkait dengan pembelajaran secara online ya, yang bisa kalian ya membaca buku-buku Islam yang bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam. Kemudian ikhwas sekalian, di sini disebutkan ekstern, konspirasi musuh. Jadi ada konspirasi musuh yang mengakibatkan terjadinya problematika umat Islam saat ini. Ya, kita tahu bahwasanya sudah menjadi sunnatullah bahwa
Islam itu akan terus dimusuhi. Ya, ada saja yang akan atau yang berniat menghancurkan Islam. Ya, maka ya, mau tidak mau kita harus ya sebisa mungkin untuk melawannya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian terkait dengan perang pemikiran, atau kalau diistilahkan dalam bahasa Arab ghazul fikr. Ya, ghazul fikr, perang pemikiran. Ya, saat ini mungkin kita sekarang tidak diperang secara menggunakan senjata tertentu dan seterusnya, tapi saat ini terjadinya perang pemikiran atau ghazul fikr. Dengan apa? Ya, dengan banyak cara. Ya, dengan salah satunya media. Ya, media internet saat ini. Ya, iklan-iklan yang ada di televisi. Kemudian suguhan-suguhan film yang justru berbahaya untuk anak-anak kita, untuk umat Islam saat ini. Maka terus terjadi perang pemikiran. Ya, kemudian berita-berita yang yang seakan-akan merendahkan Islam dan seterusnya, ini ada, ya, saat ini ada, sehingga ya sebisa mungkin ya kita kuat, ya, atau kita bisa melawan, ya, perang pemikiran itu dengan tidak terjatuh, ya, dalam hal ini. Bagaimana caranya? Dengan memantapkan keilmuan kita sehingga kita tidak tergoda dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Kemudian berikutnya apa sebab utama terjadinya problema? Ini tidak disebutkan di sini, disebutkan di materi yang lain. Sebab utama terjadinya problema, ya, yaitu jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ada di sini, ya, problematik umat Islam jauhnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, disebutkan dalam surah 43 ayat 36 sampai 37, yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalam hadis disebutkan, sesungguhnya innallaha yarfa'u bihadzal aqwam yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran juga. Ya, maka kunci kejayaan atau kunci kemuliaan umat terdahulu, ya, mulai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, itu kenapa? Karena perhatian mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka senantiasa kembali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi saat ini, sekarang ini, ya, dengan terjadinya atau kemajuan teknologi yang luar biasa, ya, sehingga sunnah-sunnah ini dikaburkan, ya, seolah-olah kita bisa merubah keadaan, ya, bisa jaya atau bisa mulia bukan dari Al-Quran, tapi dari ekonomi, politik, pendidikan, ya. Nah, ini yang saat ini terjadi. Jadi mereka seakan-akan mengatakan bahwasanya kunci kemuliaan, ya,
atau kebaikan, yaitu bukan dari Al-Quran saat ini, ya, kata mereka, dengan memperbaiki ekonomi, politik, dan seterusnya. Ya, di mereka tidak lagi kembali dengan kemuliaan umat-umat terdahulu dengan perhatian mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, mereka lebih mendahulukan sifat materialistis, ya, sifat berpolitik, ya, kemudian teknologi yang canggih saat ini, ya, sehingga umat Islam tergoda dengan pola pikir yang saat ini terus menggerus, ya, pemikiran umat Islam saat ini. Makanya kalau kita mau diangkat derajat kita, diangkat derajat kaum, maka dengan senantiasa, ya, berpegang dengan kemuliaan umat terdahulu, dengan senantiasa perhatian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis. Kemudian, ya, dalam ayat disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, siapa lagi perkataan yang paling benar, ya, selain perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian, ya, apalagi agar kita tidak tidak terikut dengan problematika umat Islam saat ini, ya, maka kita harus juga mendalami sirah Rasulullah. Ya, kenapa perlu? Ya, karena sirah Rasulullah setidaknya akan kita temukan konsep bagaimana Rasulullah kembali kepada Al-Quran, ya, kemudian bagaimana Rasulullah SAW mentarbiah sahabatnya dengan tarbiyah yang kontinu, berkelanjutan, ya, dan tidak pernah terputus-putusnya, ya, semenjak meninggalnya Rasulullah ada terus yang melanjutkan. Jadi istilah tarbiyah ini, ya, kadang disalahpahami juga seseorang, ya, menganggap bahwasanya tarbiyah ini tidak ada di zaman Rasulullah, ya, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat, ya, Rasulullah mentarbiyah sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, agar mereka senantiasa berpegang dengan, ya, apa yang dipegang Rasulullah, yaitu Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, ya, dan mereka juga tidak lebih mendahulukan kebijakan pribadi, tetapi mereka senantiasa bermusyawarah antara sahabat dengan sahabat yang lainnya agar tidak terjatuh dari kesalahan-kesalahan yang ada kemungkinan terjadi. Beda halnya ketika Rasulullah memimpin, ya, memang sudah ada tuntunan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah, ya, terjerumus atau terjatuh dalam kesalahan, maka Allah langsung menegurnya, ya, dan terdapat dalam beberapa kisah dalam Al-Quran, ya. Tetapi sahabat mereka bermusyawarah ketika ingin membuat kebijakan-kebijakan tertentu, ya. Maka jadi tarbiyah ini harus ada yang melanjutkan, ya, melanjutkan estafet kebaikan-kebaikan, ya. Siapa lagi yang akan melanjutkan kalau bukan para ikhwas sekalian, ya. Kalau kita mau mengandalkan masyarakat umum saat ini, maka sudah sangat jauh sekali, ya. Jangankan tarbiyah Islamiyah yang seperti yang kita lakukan saat ini, mereka datang saja ke kajian, ya, itu juga masih tidak begitu banyak, ya. Masih banyak orang yang sudah terlalu sibuk dengan dunianya sehingga, ya, tidak lagi tertarik, ya.
Tes satu. La haula wala quwwata illa billah. Tes. Taib, afwan. Signal lemah. Taib, kita lanjut. Ya, maka kesimpulannya, agar tidak berlanjutnya problematika umat Islam saat ini, ya, maka tidak ada cara lain untuk kita kembali dengan apa yang orang-orang terdahulu, yaitu Rasulullah, sahabatnya lakukan, yaitu mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita juga senantiasa mendalami sirah Rasulullah SAW, ya, bahwa konsepnya Rasulullah SAW itu mereka senantiasa mentarbiyah, ya, mentarbiyah para sahabatnya. Mereka mentarbiyah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, ya. Maka siapa lagi yang akan melanjutkan estafet tarbiyah Islamiyah saat ini, ya? Berapa banyak, ya, seseorang yang bertarbiyah secara rutin seperti ini, dan berapa banyak orang yang tidak sama sekali, bahkan jangankan tarbiyah, bahkan mengikuti kajian tertentu saja mereka malas-malasan, ya. Meskipun kita katakan bahwasanya kajian itu juga bermanfaat, tetapi kajian itu sifatnya apa distilahkannya, satu lupa istilahnya. Intinya kalau kajian itu membahas tentang judul-judul tertentu saja. Beda halnya kalau tarbiyah, ya. Tarbiyah diajarkan dari awal, ya, mulai dari adab bermajelis, ya, kemudian, ya, alhamdulillah kita sekarang sudah membahas tentang problematika umat Islam saat ini, ya, akan terus ada tingkatan-tingkatannya, ya. Kalau kajian, ya, misalnya saja dalam bab tertentu, ya, misalnya bab faraid, ya, misalnya ada kajian tertentu yang membahas tentang warisan, ya. Tiba-tiba ada orang yang datang pertama kali kajian, dia bingung, ya, apa ini maksudnya, kenapa ada pembagian warisan seperti ini dan seterusnya. Akhirnya lama-kelamaan dia tinggalkan kajian tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari agama dari dasarnya dulu, ya, dari dasarnya, ya, supaya ilmu pengetahuan berkembang secara baik, ya, tidak langsung menghadiri kajian yang mungkin saat itu tidak pas baginya untuk ikut kajian tersebut. Kenapa? Karena mungkin dia mau mulai awal dia mulai ingin mempelajari Islam. Jadi seperti itu, ya. Ya, Rasulullah memperlakukan sahabatnya saat seperti itu, sehingga sehingga sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya itu tertarbiyah dengan baik, ya, sehingga alhamdulillah saat ini kita masih bisa merasakan tarbiyah Islam, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Baik, ikhwan sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai materi tentang problematika umat Islam. Semoga sudah 3 judul, ya, yang kita sudah bahas. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan lanjut di materi yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, fadhal jika ada yang ingin bertanya atau istifsar terkait dengan
materi hari ini atau malam ini. Tes. Taib. Pada ikhwah, kalau tidak ada, kita cukupkan tarbiyah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasannya Ustadz. Dan semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam. Ya, jika ada kesalahan ya itu datangnya dari syaitan. Dan jika itu kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mau tanya ini, bagaimana perkembangan hafalannya saat ini? Apa berjalan atau tidak berjalan sama sekali? Fadhal Nakib, ada laporan? Untuk pekan kemarin sih. Nah, bagaimana? Iya. Baru sekitar yang Berapa persen dari nanti Anda ingatkan halaqah kita yang yang sudah menyetorkan hafalan hadisnya dan Al-Qur'annya? Ada 50%. masih kurang. Sudah sampai belum? Masih kurang. Iya. Ini 50% saja sudah masih kurang ya. Artinya ya inilah. Ya, nanti ya hapus data-datanya. Walau alam apakah ada uzur tertentu ya, kita tidak tahu ya, mungkin ada yang sangat sibuk sekali sehingga untuk menyetorkan hafalannya saja sangat berat. Tapi intinya tetap diingatkan, diberi semangat untuk terus untuk menyetorkan hafalan Al-Qur'annya dan hafalan hadisnya. Iya. Jangan sampai ini sebab ya tes type ini putus-putus ya. Ya intinya sering diingatkan di Japri jangan, kalau di grup mungkin biasanya ada yang malas buka grup atau apa. Kalau bisa Nakib untuk menjapri ikhwah yang belum menyetorkan hafalannya supaya bisa menyetorkan hafalannya. Taib. Kalau begitu ini saja dari Ustaz, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhtatim bihadzal majlis bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.